Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kepada saudara sekalian dimanapun saja berada, Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, sebagai pribadi yang masih ada di dalam dunia ini saudara-saudara, dan kita sebagai umat Allah, kita juga mengalami seperti apa yang orang lain alami. Misalnya ketika harga BBM naik, dan itu berimbas pada kenaikan dari harga barang-barang yang dijual. Baik itu kebutuhan untuk kebutuhan pokok, untuk kebutuhan sehari-hari, saudara, dan lain sebagainya. Dan kita juga ikut mengalami dan merasakan semua itu. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang terjadi di sekeliling kita. Yesus yang adalah Tuhan, Dia mengetahui segala sesuatu yang terjadi dari awal zaman sampai akhir zaman. Yesus tahu semuanya. Itu sebabnya sebelum Dia naik ke surga, Dia pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa Dia akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong untuk menyertai murid-muridnya di dalam dunia ini. Dengan kata lain, Yesus tidak tinggalkan murid-muridnya atau orang percaya selama kita masih ada di dalam dunia ini, saudara-saudara. Dan penolong yang Yesus minta kepada Bapa itu adalah Roh Kudus. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya? Apakah Roh Kudus hanya memimpin, hanya menuntun, menyertai kehidupan kita? Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman Allah berkata di sini, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam hidup orang percaya, saudara? Yang pertama, orang percaya menerima kuasa. Kita ada di dalam dunia, tetapi Tuhan memberi kita kuasa. Kata kuasa di sini berasal dari kata dunamin, ya, dari akar kata dunamis yang berarti kekuatan. Dunamis dapat diartikan suatu kekuatan, kuasa, kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan atau menyelesaikan segala sesuatu. Jadi dengan Roh Kudus, dengan kuasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita dimampukan untuk dapat menyelesaikan segala persoalan yang ada, saudara-saudara. Segala di sini berarti semua, seluruhnya. Jadi bukan hanya kita dimampukan menyelesaikan persoalan yang biasa-biasa, yang kecil-kecil saja. Tetapi persoalan yang besar sekalipun yang kita alami, kita dapat selesaikan semua itu bersama dengan kuasa Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika kita alami suatu hal di dalam kehidupan kita, jangan kita merasa habis sudah. Sudah nggak ada apa-apa lagi, sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi saudara, ketika kita menghadapi suatu masalah di dalam hidup kita, perkatakanlah selalu firman yang kita terima dari Allah. Jangan kita berkata, aku tidak kuat, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Dan mengeluarkan kata-kata lainnya yang seringkali melemahkan, semakin melemahkan hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah berikan kita kuasa, dunamis itu, kuasa yang besar itu di dalam hidup kita untuk kita dapat menyelesaikan segala persoalan. Bersama dengan Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Filipi pasal yang keempat ayat 13 berkata apa saudara? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berarti di dalam kuasa Allah saudara dan saya diberi kekuatan untuk dapat menanggung segala hal. Perkatakan selalu kebenaran firman Allah, sebab itulah yang menjadi kekuatan bagi orang percaya. Tuhan sudah berikan kita Roh Kudus-Nya yang akan memampukan dan menolong kita untuk mengatasi segala hal yang ada di dunia ini. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Yang kedua, menjadi saksi Kristus. Seorang saksi adalah orang yang berada di tempat perkara dan melihat semua peristiwa yang terjadi di tempat itu.
Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan menjadi saksiku. Kita sebagai gereja Tuhan, ketika Tuhan berkata kamu adalah saksiku, kita sama-sama belum pernah melihat ya secara langsung apa yang Yesus lakukan semasa hidupnya, ya enggak saudara? Dari Alkitab yang adalah kitab suci umat Kristiani, kita banyak belajar tentang siapakah Yesus itu dan apa yang dia lakukan semasa hidupnya. Mulai dari kelahirannya, pelayanannya, perbuatannya selama dia ada di dalam dunia. Lalu kematian, kebangkitan, kenaikannya sampai kedatangannya pada kali yang kedua. Semua sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memahami setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita dengarkan, sehingga semakin hari kita semakin mengenal Yesus dengan benar. Kita juga sudah banyak alami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mencatat, mungkin buku-buku itu kurang banyak kalau kita mau mencatat kebaikan Allah yang sudah kita terima hari lepas hari. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur, dari umur 0 sampai umur sekarang. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Kasih-Nya, kuasa-Nya, perlindungannya, pembelaannya, penyertaannya di dalam hidup kita. Ketika kita sudah alami semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan tidak mau kita diam. Tetapi Tuhan mau agar kita menjadi saksinya. Kita menceritakan tentang kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Puji Tuhan. Kalau kita melihat hari-hari ini saudara-saudara, ada banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Banyak orang yang hari-hari ini merasa putus asa. Dan tidak sedikit orang yang mengambil jalan pintas untuk dapat menyelesaikan persoalannya. Ini saatnya Tuhan berkata, umatku bangkitlah dan jadilah terang. Jadilah terang dimanapun engkau berada. Di tengah keluarga, di tengah lingkungan, di tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mau kita menjadi terang, menjadi berkat di sana. Tuhan sudah memberikan kita kuasanya dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari saudara, orang percaya yang ada di manapun saudara berada yang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menerima berkat keselamatan, bukan hanya untuk menerima kuasa yang besar, tetapi Tuhan panggil kita juga untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Agar orang-orang dunia pun dapat mengenal dan melihat siapa Yesus melalui kehidupan kita. Nyatakan Yesus selalu di dalam hidupmu, baik melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui buah pikiran kita. Nyatakanlah tentang kebesaran Allah sehingga orang-orang pun boleh menerima kekuatan lewat kehidupan kita. Sehingga orang lain juga dapat mengenal, dapat percaya serta terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Tuhan panggil kita untuk menerima berkat dan menjadi berkat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini Tuhan. Engkau sudah menyatakan isi hatimu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau sudah memberi kami kuasa yang besar yang memampukan kami untuk dapat menyelesaikan segala persoalan yang kami alami di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu kami tidak sendirian, ada Roh Kudus yang menyertai kami. Di dalam segala kelemahan kami, disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan, dan Engkau juga panggil kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi terang-Mu. Pakai setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami rindu kehidupan kami selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih kami punya Tuhan yang selalu ada bagi kami. Di dalam segala keadaan apapun Tuhan yang memberi kami kekuatan untuk kami dapat melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau kami masih ada sampai saat ini semua juga karena berkat-Mu. Dan kami mau pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan di dalam tangan-Mu. Roh Kudus memberi kami kekuatan, Roh Kudus memberi kami kemampuan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini dimanapun mereka berada. Dan apapun yang sedang mereka alami, kami percaya Tuhan ada bagi mereka dan Tuhan menjadi penolong yang sungguh dalam hidup mereka. Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan jadikan berhasil. Seluruh aktivitas kami minta pimpinan-Mu. Jadikan kami berkat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih buat hari ini. Kami akan masuki hari ini dengan penuh sukacita dan di dalam berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin.